Mengapa kita harus bersabar? Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas hari ini. Kami ingin menjalani hari ini penuh dengan ungkapan rasa syukur, karena Engkaulah penolong kami, karena Engkaulah perlindungan kami. Bapa, lengkapi kami dengan firman-Mu, agar kami dapat berjalan di jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari kitab Amsal pasal 16, ayat yang ke-32. Di sana dikatakan demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini berbicara tentang kesabaran. Yang istimewa adalah ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa sekali kita berhasil untuk sabar, yang artinya kita berhasil menguasai diri kita, maka diri kita itu bagaikan seorang pahlawan. Artinya seorang yang memenangkan sesuatu. Mari kita lihat mengapa demikian. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mempunyai keinginan-keinginan. Namun Tuhan berkenan untuk memberikan semua keinginan-keinginan kita yang sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan proses dan tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Tuhan menciptakan alam semesta ini pun beserta dengan manusia selama 6 hari. Tidak menciptakannya dengan sekejap, meskipun Tuhan sanggup untuk melakukannya. Itu berarti bahwa Tuhan berkenan untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Namun, Tuhan ingin kita juga menempatkan diri kita ke dalam proses tahapan-tahapan rencananya. Nah, apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkehendak agar kita sabar, agar kita dapat menjalani proses-proses Tuhan di dalam diri kita ini, muncul berbagai hawa nafsu yang berupa ketidaksabaran. Hawa nafsu yang segera ingin menikmati kenikmatan. Hawa nafsu yang segera ingin meraih sesuatu tanpa kesulitan. Dan jikalau kita mengenali hawa nafsu dalam diri kita, maka tidak ada satupun hawa nafsu dalam diri kita yang bisa bersabar. Jika begitu, kalau kita ingin berjalan di dalam rencana Tuhan, agar keinginan kita sesuai dengan tahapan-tahapan Tuhan, maka kita harus memenangkan pertarungan. Bukan melawan siapa-siapa, tetapi melawan hawa nafsu kita sendiri. Rasa yang ingin tergesa-gesa, rasa yang ingin segera menikmati kenikmatan-kenikmatan yang rendah,
hal-hal yang tidak murni yang menyeruak di dalam diri kita. Semuanya itu jika berhasil kita padamkan, lalu kita mulai berpihak kepada proses Tuhan, dan dengan demikian kita berhasil sabar. Maka ayat ini berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kekuatan batin kita justru terletak di saat kita mampu untuk bersabar, dan olehnya kita akan dibimbing oleh Tuhan untuk melihat setahap demi setahap rencananya. Kita menjadi orang kuat saat kita berhasil menguasai diri, meredam segala hawa nafsu yang membuat justru apa yang kita lakukan menjadi salah karena kita tergesa-gesa. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun berat, marilah kita akan makin diberkati dalam kehidupan ini jika kita mampu untuk belajar sabar dan menguasai diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajarkan kami untuk bersabar. Beri kami kemampuan untuk mengenali dorongan-dorongan yang salah yang bersumber dari hawa nafsu kami yang menyesatkan. Biarlah kami menguasai diri kami sedemikian rupa, sehingga kami tetap berjalan di dalam rencana-Mu. Kami percaya Bapa, bahwa proses Tuhan akan membawa kami kepada keberhasilan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.